Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'matillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, hadirin Bapak Ibu jamaah Isya dan Tarawih rahimakumullah. Senantiasa kita memuji, bersyukur, berterima kasih kepada Allah Rabbul Alamin. Allah yang Maha menciptakan kita, yang telah memelihara kita, yang telah menjaga kita, yang telah mengatur rezekinya sehingga kita masih bisa menikmati pemberian Allah Subhanahu wa taala sampai detik ini. Dan yang terpenting lagi, alhamdulillah kita bersyukur karena Allah sampaikan kita pada malam ke-27 Ramadan kali ini. Mudah-mudahan setiap ibadah yang kita laksanakan dari awal Ramadan dan yang istiqomah bertahan sampai akhir Ramadan nanti, Allah hadiahkan Lailatul Qadar. Allah beri keimanan dan hadiah terbaiknya adalah takwa yang Allah telah persiapkan untuk orang-orang yang berpuasa karena Allah dengan iman dan ihtisab, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala semata, yaitu Allah akan hapuskan dosa-dosanya dan insyaallah mendapatkan gelar la'allakum tattaqun. Dalam kesempatan yang singkat ini, saya ingin mengajak kita semua memulai dari satu ungkapan atau satu nasihat dari Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullah. Beliau pernah mengatakan dalam perkataan beliau, ketika ada perlombaan pacuan kuda dan kuda-kuda pacu ketika melihat telah dekat garis finish, maka mereka kerahkan seluruh tenaganya. Mereka keluarkan seluruh energi mereka. Mereka maksimalkan seluruh gerakan-gerakan mereka. Tujuannya apa? Agar menjadi pemenang, bisa mencapai garis finish. Olehnya itu, beliau katakan, kalian jangan kalah dengan kuda. Kuda saja seperti itu, apalagi kalian manusia. Maka hadirin, mari kita melihat kebiasaan Rasulullah dan para sahabat. Beliau sangat masyhur, sangat terkenal di 10 malam terakhir Ramadan beliau tidak tinggal di rumahnya lagi. 10 terakhir Ramadan beliau selalu iktikaf. Bahkan kalau kita baca riwayat, tahun terakhir beliau wafat, beliau beriktikaf 20 malam terakhir. Jadi malam ke-11 itu beliau sudah iktikaf. Dan apa yang beliau cari? Yang hari ini kita berdebatkan, yaitu Lailatul Qadar. Ketahuilah kenapa Lailatul Qadar dirahasiakan. Karena memang kisahnya seperti itu. Kisahnya itu ketika Rasulullah diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala melalui wahyu dari malaikat Jibril alaihi salam, disampaikan bahwa tanggal dan harinya oleh malaikat Jibril kapan terjadinya, yaitu Lailatul Qadar. Malam yang lebih baik daripada 1000 bulan itu terjadinya malam keberapa sudah disampaikan oleh malaikat Jibril alaihissalam. Namun ketika beliau hendak naik, sudah di atas mimbar, naik di mimbar beliau, terjadilah keributan. Ada 2 orang sedang adu argumen, bahkan keras. Disinilah beliau seketika terdiam, lalu beliau sampaikan, sebenarnya malam ini saya ingin sampaikan rahasia yang telah diungkapkan oleh Allah melalui malaikat Jibril alaihissalam, yaitu Lailatul Qadar. Namun karena terjadinya pertikaian kalian saat ini, Allah telah mencabut itu dan aku telah melupakannya. Namun beliau sampaikan garis besarnya, yaitu carilah pada malam-malam ganjil pada bulan Ramadan.
Dan ini terjadi sampai saat ini. Kenapa malam ganjil itu menjadi perbedaan lagi? Kenapa? Itu lagi permasalahan utamanya. Sehingga hadirin, hati kita bermasalah, itulah yang membuat hari ini kita susah mendapatkan rahmat Allah yang besar tadi. Nah, jadi permasalahannya adalah siapapun yang mengikhlaskan hatinya. Disinilah yang mendapatkan gelar la'allakum tattaqun. Karena kalau kita lihat definisi takwa yang Allah gambarkan dalam Al-Quran itu sangat jelas. Dalam surah Ali Imran Allah jelaskan, uiddat lil muttaqin. Allah siapkan surga untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Allah jelaskan, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Orang yang bertakwa adalah mereka mampu menginfakkan hartanya dalam keadaan lapang maupun sempit, dalam keadaan susah maupun senang. Itu orang yang bertakwa itu begitu ciri-cirinya kata Allah. Apa sampai situ? Tidak. Allah lanjutkan lagi. Wal kaziminal ghaiz. Mereka mampu menahan amarahnya. Jadi hadirin, orang bertakwa itu bukan tidak bisa marah, bisa marah. Bahkan kalau manusia tidak bisa marah itu bermasalah itu. Mungkin dia gila. Kalau dia normal dia bisa marah. Tapi membedakan kita orang bertakwa dengan orang yang tidak bertakwa adalah ketika orang bertakwa mereka mampu marah tapi mereka bisa menahan amarahnya. Kemudian Allah lanjutkan lagi, wal afina 'anin nas. Tentu dalam kehidupan kita ini terjadi perselisihan, perbedaan pendapat. Tapi Allah memberikan ciri-ciri kalau kita betul-betul bertakwa kepada Allah, kita mampu memaafkan manusia. Allah sini membuat kalimat wal afina 'anin nas. Bukan sekedar memaafkan saudara teman dekat, akan tapi Allah menggunakan kalimat yang umum yaitu wal afina 'anin nas, mampu memaafkan seluruh manusia bahkan. Di sinilah orang-orang yang bertakwa Allah sebutkan. Maka mari kita periksa apakah kita sudah termasuk dalam golongan ini atau tidak. Kalau belum, kita masih kalau berinfak masih takut-takut, nanti kalau lapang baru mau berinfak, kalau sempit tidak, ataupun kalau kalau marah langsung dilampiaskan, tidak langsung ditahan dulu, berpikir jernih dulu. Ataukah kalau ada masalah, kita adalah orang yang tidak mau memaafkan orang lain. Nauzubillah. Dan di sini Rasulullah jelaskan juga dalam sebuah hadis bahwasanya di antara orang-orang yang tidak diterima puasanya, bahkan tidak mendapatkan ampunan Allah, yaitu orang-orang yang menyimpan dendam amarah kepada saudaranya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala beri kita taufik hidayahnya untuk bisa memaafkan saudara-saudara kita, teman-teman kita. Karena kenapa? Hidup kita sangat singkat. Sayang sekali waktu yang singkat sementara ini dihabiskan untuk energi-energi negatif. Maka yang menariknya di sini saya ingin jelaskan yang kedua adalah pembahasan tentang kenapa Rasulullah kemudian Allah buat terlupa dengan Lailatul Qadar tadi. Ternyata gambarannya yang dijelaskan oleh para sahabat adalah ketika terjadi saat itu adalah dua orang sedang bertikai. Ternyata hadirin, pertikaian, permusuhan itu memunculkan energi negatif. Dalam masjidin hadirin, kalau terjadi ada orang yang berbuat perkara-perkara maksiat di dalam sini, maka energi negatifnya akan mempengaruhi yang lain. Nabi saja yang mendapatkan wahyu bisa terlupakan, apalagi kita manusia biasa. Maka kenapa saya ulangi lagi, kenapa Ustaz Sanusi dari awal Ramadan sudah sampaikan kita jaga masjid kita hanya tempat untuk membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau bermain-main game, mau apa perkara-perkara yang melalaikan, silahkan keluar. Kenapa? Energi negatif itu mempengaruhi orang lain. Bayangkan Bapak Ibu hadirin, orang yang datang niatnya itikaf, ternyata ada yang main game dalam sini, ada yang ribut, ada. Maka dari sisi akal sehat kita saja, orang mau istirahat untuk siap-siap bangun ini terganggu tidurnya. Bagaimana itu? Maka tugas kita bersama adalah menjaga anak keturunan kita. Kita atur mereka, kita arahkan mereka supaya kalau ke masjid dibiasakan dari kecil bahwasanya kalau ke masjid itu jangan ribut. Mohon maaf sekali Bapak Ibu, jangan kita tolerir bahwasanya tidak apa-apa masih kecil.
Justru dari kecil kita ajarkan agar supaya jangan ribut di masjid. Kalau dari kecil tidak diajarkan demikian, nanti besar berkelahi di masjid. Nauzubillah min dzalik. Maka hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, olehnya itu Ramadan datang kepada kita. Ketahuilah hadirin, Ramadan sebenarnya tidak pernah pergi, ya. Ramadan sebenarnya tidak pernah pergi meninggalkan kita. Tapi ketahuilah Ramadan di setiap tahunnya akan kembali di bulannya sendiri. Di bulannya Ramadan itu datang sendiri dengan Allah telah siapkan di setiap tahunnya. Tapi kitalah yang akan pergi meninggalkan Ramadan. Ini yang perlu kita ingat. Kitalah yang akan pergi meninggalkan Ramadan. Maka saya ingatkan kembali, Ramadan ini Allah sudah sebutkan bahwa bulannya Al-Quran. Mari kita gunakan waktu kita semaksimal mungkin. Bahkan istilahnya Pak Kiai itu sedikit brutal tidak apa-apa dari akhir Ramadan ini. Sedikit brutal tidak apa-apa. Maksudnya di sini adalah kita kerahkan seluruh tenaga kita. Kenapa? Kita tidak tahu tahun depan kita masih dapat Ramadan atau tidak. Ramadannya masih ada, tapi kitanya tidak tahu adakah tidak. Maka Bapak Ibu hadirin, hidup hanya sekali di dunia ini. Kesempatan beramal hari ini, bahkan hadirin disampaikan, andai ada orang mampu berpuasa, tidak ada uzur yang menghalangi dia untuk berpuasa, tapi dia tidak berpuasa di Ramadan, misalnya satu kali Ramadan tahun ini misalnya, lalu dia berniat, ya Allah, saya ingin menggantinya Ramadan saya yang satu hari tadi dengan seluruh Ramadan dalam kehidupan saya. Bahkan dia berniat puasa terus untuk mengganti satu hari itu. Disampaikan bahwasanya walaupun seluruh hidupnya digunakan untuk mengisi menambal puasa yang satu hari dengan sengaja ditinggalkan tadi, tentu tidak akan mampu menambal keberkahan-keberkahan yang sudah berlalu. Karena Ramadan yang sudah kita lewati saat ini, keberkahannya akan berbeda ketika sudah kita lewati nanti. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah. Imam Ibnu Jauzi rahimahullah mengatakan, karena sungguhnya amalan itu tergantung pada penutupnya. Sebagaimana hadis Nabi, innamal a'malu bil khawatim. Amalan itu tergantung pada akhirnya, penutupnya. Maka orang yang berhak mendapatkan hadiah dalam perlombaan Ramadan ini adalah orang yang mengikuti dari awal sampai akhir. Sebagaimana dalam perlombaan di dunia ini, Bapak Ibu, tidak bisa dikasih hadiah itu orang yang lari maraton 10 kilo, dia potong garis. Orang sudah capek-capek putar, tinggal 3 kilo, dia langsung naik ojek, dia potong situ mau ikut yang 3 kilo itu. Dengan tujuan dia bisa maksimalkan, tidak bisa dapat hadiah begitu. Padahal di sini hadirin Ramadan ini panitianya Allah sudah siapkan Allah sendiri. Allah tidak libatkan malaikat, bayangkan. Kenapa demikian? Karena ini ibadah rahasia. Tidak ada yang tahu tadi siang Bapak Ibu minum es di rumah. Tadi ada yang minum es sembunyi-sembunyi atau istilahnya mokel, tidak ada yang tahu itu kecuali Allah saja dengan yang bersangkutan. Makanya hadirin, kita jaga kualitas puasa kita. Jangan sampai Ramadan kita tahun ini biasa-biasa saja. Sehingga dikatakan Ramadan saya tidak bisa merubah diri kita bagaimana dengan bulan-bulan yang lain. Maka mudah-mudahan Ramadan yang kita lewati saat ini membawa kebaikan-kebaikan kita. Kita keluar dan kita persiapkan Ramadan kita yang akan datang. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Ramadan kita yang akan datang lebih baik lagi daripada Ramadan tahun ini. Demikian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa majma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.